Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ertiana Ito, NPM 19220017 dari Universitas PGRI Semarang, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Femi Valentina, MPM 1961201202 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya Raisa Ayu, NPM 190110301035 PT Asal Universitas Syah Kuala. Kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah kami pelajari dalam satu semester ini mengenai mata kuliah akuntansi koperasi. Yang pertama, mengapa mengambil mata kuliah akuntansi koperasi. Yang kedua, jati diri koperasi. Dan yang ketiga, sektor keuangan. Mengapa memilih akuntansi koperasi untuk dipelajari? Karena koperasi mempunyai karakter yang berbeda dengan PT maupun badan perorangan. Setiap perusahaan perlu mengadakan kegiatan laporan keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan tersebut. Begitu juga dengan koperasi yang perlu melakukan kegiatan tersebut dalam menilai tingkat kesehatan atau kemajuan koperasi tersebut. Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perorangan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha. Namun koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah. Jadi, dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Mengapa dikatakan memiliki unsur ekonomi? Karena sebagian sebuah badan koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Karena itu, setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakatnya sebagai sumber penghasilannya. Sementara itu, biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Kemudian, dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagian perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi, secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Karena berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Yang keempat, tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Yang kelima, jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25/1992 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya jati diri koperasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jati diri koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902. 1. Definisi koperasi. 2. Prinsip koperasi. 3. Nilai-nilai koperasi. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan seorang-orangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomis rakyat yang berdasarkan atas aks kekeluarga. Prinsip-prinsip koperasi dibagi menjadi 5. 1. Keanggotaan, sikap, sukarela, dan terbuka. Dimaksud di sini adalah koperasi adalah organisasi sukarela atau terbuka untuk semua orang yang dapat menggunakan layanan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil. 4. Pemberian balas jasa terhadap modal. 5. Kemandirian. Kemandirian koperasi di sini dijelaskan adalah organisasi otonom yang dikenal adalah anggotanya. Jika mereka mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintahan atau pengumpulan modal dari sumber lainnya, nilai dasar koperasi antara lain kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi bersama, keadilan, dan kemandirian. Sementara itu, nilai anggota koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan peduli kepada orang. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ulasan tentang sektor keuangan pada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan atau tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada fungsi koperasi simpan pinjam, yaitu memberikan prosedur yang mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga relatif rendah. Untuk para anggota, fungsi koperasi simpan pinjam yang dapat dirasakan yaitu sebagai wadah penyimpanan modal yang aman, disiplin menabung untuk masa depan, simpanan bersifat sukarela dan tidak memaksa, dan dapat mengajukan pinjaman dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tujuan koperasi simpan pinjam, yaitu membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan ataupun memperoleh pinjaman. Dengan itu, secara tidak langsung akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian, saya akan memberi ulasan tentang sektor real pada koperasi perdagangan. Sektor real atau disebut juga real sektor adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Contoh sektor real antara lain usaha dagang pakaian, warung makan, jasa cuci mobil, dan banyak lagi.
Semua usaha yang bergerak pada bidang yang tampak fisiknya termasuk sebagai physical investment atau investasi sektor. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.